Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di ujung barat Pulau Jawa, pada masa ketika rimba masih lebat dan pantai belum tersentuh manusia, hiduplah seorang gadis muda yang dikenal oleh penduduk sekitar sebagai Silongli. Nama itu berarti yang kecil dan lembut, sebab tubuhnya mungil, gerakannya ringan seperti angin, dan tutur katanya selembut embun pagi. Si Leongli tak memiliki keluarga. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk bambu di tengah hutan dekat pesisir selatan. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Beberapa percaya ia anak hutan yang dibesarkan oleh alam, sementara yang lain yakin bahwa ia adalah jelmaan bidadari yang turun dari langit. Namun satu hal yang pasti, ia mencintai alam. Setiap pagi ia berjalan di antara pohon-pohon besar, menyapa burung-burung, menabur biji bunga, dan memungut daun-daun kering untuk dijadikan ramuan pengobatan. Ia hidup sederhana, meminum air dari mata air, dan makan dari buah-buahan hutan. Namun, hidup si Leongli tak selamanya damai. Di desa seberang hutan, hiduplah seorang bangsawan muda bernama Raden Gandawirya, putra sematawayang seorang kepala daerah yang rakus akan kekuasaan. Raden Ganda adalah pemuda tampan dan cerdas, tetapi hatinya dipenuhi rasa ingin memiliki apapun yang dianggap indah dan langka. Suatu hari, saat sedang berburu bersama pengawalnya, Raden Ganda tersesat hingga ke tepian hutan, tempat di mana si Leongli biasa mandi di sebuah telaga. Dari balik semak, matanya tak sengaja menangkap sosok gadis muda sedang menimba air. Rambutnya panjang, mengalir seperti sutra hitam. Kulitnya bening kecoklatan, dan senyum tipisnya membuat waktu seolah berhenti. Raden Ganda terpesona. Sejak saat itu, pikirannya hanya dipenuhi bayangan si Leongli. Ia memerintahkan pengawal untuk mencari tahu siapa gadis itu dan di mana tinggalnya. Namun para pengawal gagal. Si Leongli seolah lenyap saat dicari dan hanya muncul saat ia sendiri menginginkannya. Desas-desus tentang gadis hutan pun mulai menyebar. Rakyat desa menyebutnya penjaga Tanjung, karena sering terlihat di ujung semenanjung kecil yang menjorok ke laut. Dan dari sinilah nama Tanjung Lesung mulai muncul. Dari bibir tanjung yang cekung seperti lesung tempat menumbuk padi, tempat si Leongli sering duduk menatap matahari terbenam. Namun Raden Ganda tak puas hanya mendengar cerita. Ia ingin memilikinya. Dan dari sinilah kisah cinta, kekuasaan, dan kutukan alam akan dimulai. Sejak hari pertama melihat si Leongli, hati Raden Ganda tak pernah tenang. Tidurnya gelisah, siangnya muram, dan kata-katanya tak lagi penuh wibawa. Ayahnya, Adipati Wirya Natabrata, mulai curiga akan perubahan putranya. "Apa yang meracuni pikiranmu, Ganda?" tanya sang ayah. "Seorang gadis, ayah," jawab Raden Ganda, matanya menerawang. "Gadis yang bukan dari dunia ini. Ia tinggal di hutan dekat Tanjung. Namanya Silongli." Sang adipati terdiam. Nama itu terdengar asing, tetapi ada getaran dalam batinnya. Ia pernah mendengar cerita tua tentang penjaga Tanjung yang konon tidak boleh diganggu. Namun Raden Ganda sudah terlanjur jatuh hati. Ia mengutus para pemburu, dukun desa, hingga pengintai dari kerajaan tetangga untuk mencari jejak gadis itu. Namun semua kembali dengan tangan kosong. Sementara itu, di hutan tempat dia tinggalnya, si Leongli merasakan perubahan. Burung-burung yang biasa berkicau ceria mulai diam. Angin yang dulu lembut kini berhembus tak menentu. Dan bunga-bunga yang ia tanam layu tanpa sebab. Ia tahu alam telah terusik oleh hasrat manusia. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, si Leongli duduk di bibir tanjung. Wajahnya cemas. Ia menatap lautan yang tenang, lalu memejamkan mata dan berbisik ke angin. "Jika aku harus pergi, biarlah Tanjung ini menjadi saksi bahwa aku pernah menjaga dunia ini dengan cinta, bukan kepemilikan." Keesokan harinya, Raden Ganda pergi sendiri ke hutan. Tanpa pengawal, tanpa baju kebesaran. Ia menanggalkan semua atribut bangsawan agar tak menakutkan. Ia ingin bertemu si Leongli dengan hati terbuka. Setelah berjam-jam menyusuri belantara, ia tiba di mata air suci tempat si Leongli biasa mandi. Di sana, di bawah pohon waru yang rindang,
Ia melihat sosok gadis yang selama ini hanya hadir dalam mimpinya. Si Leongli menoleh, tatapan matanya tenang, namun dalam. Raden Ganda terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia ingin menyapa, namun lidahnya keluh. Akhirnya gadis itu bicara lebih dulu, suaranya lirih, tapi menggetarkan hati. Mengapa kau mencariku, Raden? Raden Ganda menunduk lalu berkata, aku ingin mengenalmu, aku ingin memilikimu. Si Leongli menggeleng pelan. Manusia sering lupa, cinta bukan soal memiliki tapi menjaga. Dan yang kau bawa bukan cinta, tapi nafsu akan keindahan. Raden Ganda terhenyak. Tanjung ini bukan untuk dikuasai, lanjutnya. Jika kau memaksakan kehendakmu, maka tanjung ini akan berubah, dan laut akan berbicara. Namun Raden Ganda tidak sepenuhnya mengerti. Dalam benaknya, cinta harus dimiliki. Maka ia berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi, ia akan membawa si Leongli keluar dari hutan ini. Dan dengan itu, ia memulai langkah menuju kutukan yang akan merubah seluruh pesisir selatan. Hari-hari berikutnya, Raden Ganda terus datang ke hutan. Setiap pagi ia menunggu di telaga, berharap si Leongli muncul kembali. Kadang ia hanya duduk diam, menatap air. Kadang ia membawa sesaji, bunga, buah, dan bahkan sepotong kain batik yang terbaik dari istana. Namun si Leongli jarang muncul, hanya angin yang menjawab kerinduannya. Desa di sekitar Tanjung mulai merasa resah. Tanah tiba-tiba merekah meski tak ada hujan. Air sungai surut lebih cepat. Hewan-hewan hutan turun ke ladang, seolah menghindar dari sesuatu yang tak kasat mata. Para tetua desa merasakan ada yang ganjil, dan semua menunjuk ke satu arah, Tanjung Lesung. Raden Ganda, yang tetap bersikeras mengejar cinta, meminta bantuan ayahnya. Ia mengatakan bahwa ada gadis sakti penjaga Tanjung yang bisa membawa keberuntungan bagi kerajaan. Sang adipati, yang selalu mencari kekuatan baru untuk memperluas wilayahnya, menyetujui rencana putranya. Pasukan kecil dikirim, dukun istana ikut serta, mereka membawa alat pelacak, jimat-jimat, bahkan kerangkeng emas. Semua itu untuk menangkap satu makhluk suci yang tak ingin dimiliki. Malam sebelum pasukan berangkat, angin bertiup kencang dari laut. Ombak menghantam pantai tanpa henti. Di puncak Tanjung, si Leongli berdiri diam, rambutnya terurai panjang diterpa badai. Matanya basah, bukan karena takut, tapi karena sedih. Ia tahu, hari esok bukan lagi miliknya. Alam yang selama ini ia jaga telah dikotori oleh keserakahan manusia. Ia meraba dada, dan dari sana ia keluarkan sehelai bunga putih kecil, sejenis melati liar yang tumbuh hanya sekali dalam 100 tahun. Ia bisikan mantra dan bunga itu bercahaya. Dari cahayanya muncullah gelombang cahaya biru yang menyebar ke laut, ke hutan, dan ke langit. Jika aku harus pergi, biarlah aku kembali ke asal. Tapi Tanjung ini akan menjadi penanda bahwa cinta sejati tak bisa dipenjara. Keesokan paginya, pasukan kerajaan tiba. Mereka menyisir hutan, mengepung mata air, dan mendaki Bukit Tanjung. Di ujung tebing, mereka menemukan sosok si Leongli berdiri menghadap laut. Si Leongli, kau ditangkap atas nama raja, teriak komandan pasukan. Si Leongli menoleh perlahan, matanya tenang. Aku tak bisa ditangkap, karena aku bukan milik siapa-siapa. Lalu ia melompat ke laut dari tebing Tanjung. Seketika, ombak menggulung tinggi, langit menggelap, dan gemuruh terdengar dari dalam bumi. Tanjung yang tadinya indah dan tenang kini berubah menjadi lautan bergolak. Tebing-tebing longsor, batu-batu raksasa jatuh ke laut, membentuk lengkung seperti lesung raksasa di bibir pantai. Penduduk yang menyaksikan dari kejauhan bersujud dan menangis. Si Leongli telah pergi, tapi lautan menyimpan jiwanya. Dan sejak saat itu, tempat itu diberi nama Tanjung Lesung, bukan hanya karena bentuknya, tapi karena menjadi tempat terakhir cinta yang ditolak oleh dunia. Pasca lompatan si Leongli ke laut, gelombang tinggi menyapu pantai selama 7 hari 7 malam. Hujan turun tanpa henti, angin berputar membawa bau garam, dan melati yang anehnya bercampur menjadi satu aroma yang sulit dilupakan. Warga desa sekitar ketakutan. Beberapa mengungsi ke hutan, sebagian lainnya mengungsi ke pegunungan. Bahkan para prajurit yang dikirim oleh Raden Ganda
banyak yang tidak kembali. Sebagian hilang di telan laut. Sebagian mengaku mendengar suara nyanyian perempuan dari dalam gelombang. Lembut namun menyayat. Raden Ganda sendiri terpukul berat. Ia menyendiri di istana, tak makan, tak bicara. Gambar wajah si Leongli terus menghantuinya. Bukan sebagai perempuan cantik yang ingin ia miliki, tetapi sebagai jiwa alam yang telah ia rusak. Ia sadar, kini ia bukan pahlawan, melainkan penyebab murka bumi. Sang adipati memaksa para pendeta istana untuk melakukan ritual pemulihan alam. Upacara sesajen laut digelar, kepala kerbau dikorbankan, dan pemujaan terhadap roh penjaga Tanjung dipanjatkan. Namun laut tetap bergolak. Teluk di Tanjung semakin dalam dan berwarna kehijauan tak lagi sebening dulu. Hingga suatu malam, langit kembali cerah. Bintang-bintang tampak seperti ditaburkan kembali oleh tangan dewata. Di tengah Tanjung yang rusak, muncullah sebatang pohon waru putih, tumbuh dalam semalam dari celah batu tebing. Pohon itu berbeda dari pohon waru biasa. Daunnya berkilau, dan bunganya hanya mekar satu setiap purnama. Orang-orang percaya itu adalah wujud baru dari si Leongli, yang kembali bukan sebagai manusia, tapi sebagai penjaga Tanjung dalam bentuk pohon suci. Dia tidak pergi, kata seorang nenek tua dari desa pesisir. Ia hanya berubah bentuk, karena cinta sejati tidak mati, hanya berganti wujud. Pohon itu kemudian dijaga oleh para tetua desa. Tak ada yang berani menyentuh daunnya, apalagi menebangnya. Setiap purnama, warga akan datang membawa bunga melati dan menyanyikan tembang untuk mengenang si Leongli. Sementara itu, Raden Ganda, yang jiwanya telah berubah, memilih meninggalkan istana. Ia turun tahta, menyerahkan warisan, dan pergi mengembara ke selatan. Konon ia menjadi pertapa yang setiap hari berdoa di tepi laut, memohon ampun atas kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Dari kesedihan itu lahirlah hikmah, bahwa alam adalah cinta yang tak bisa dimiliki, hanya bisa dihormati. Dan Tanjung itu kini disebut Tanjung Lesung, bukan hanya karena bentuknya seperti lesung, tetapi karena suara rintih lautnya yang terdengar, seperti orang menumbuk hati sendiri. Sejak pohon waru putih tumbuh di ujung Tanjung, banyak keanehan yang terjadi. Meski diterpa angin laut dan gelombang garang, pohon itu tetap tegak. Tak sehelai pun daunnya gugur. Bunganya hanya satu, tapi wanginya menjangkau hingga ke desa-desa seberang. Warga meyakini bahwa bunga itu adalah bunga hati si Leongli, dan aromanya muncul saat roh alam merasa tenang. Setiap purnama, penduduk dari berbagai penjuru berdatangan untuk mempersembahkan sesaji. Mereka membawa air dari 7 mata air, nasi ketan putih, bunga melati, dan kendi tanah liat. Di sekitar pohon mereka menyanyikan kidung pelan. Leongli, Leongli penjaga Tanjung. Jangan tinggalkan kami dalam murung. Kami datang membawa damai, memohon restu dari alam yang permai. Pada suatu malam purnama ke-7 sejak pohon itu tumbuh, seorang tetua desa bernama Ki Reksawana mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia bertemu seorang perempuan berbaju putih, berjalan di atas laut, dan menyentuh pundaknya. Jaga pohon ini, ucap perempuan itu, karena selama ia hidup, Tanjung ini akan seimbang. Jika ia mati, Tanjung akan lenyap. Ki Reksawana terbangun dengan tubuh gemetar. Esok harinya ia segera mengumpulkan para tetua dan menyampaikan pesannya. Sejak saat itu, pohon waru putih dijadikan pusaka hidup. Tak boleh disentuh, tak boleh dibakar, bahkan bayangannya tak boleh diinjak saat senja. Mereka mendirikan pagar dari batu karang di sekelilingnya. Anak-anak diajarkan sejak kecil untuk tidak bermain di sekitar pohon. Para pemuda desa bersumpah menjaga Tanjung dan tidak lagi memburu binatang di hutan sekitar, sebagai bentuk penghormatan kepada si Leongli. Sebagai tambahan, sebuah pantangan turun-temurun disepakati. Barang siapa berniat serakah terhadap tanah Tanjung, hidupnya akan ditumbuk ombak. Raden Ganda yang mendengar tentang pohon waru dan pesan leluhur, kembali diam-diam ke Tanjung Lesung. Ia tidak mengaku sebagai bangsawan. Ia datang sebagai pelayan, membersihkan batu-batu, menyusun sesajen, dan setiap malam duduk di bawah pohon, meminta ampun tanpa suara. Tak ada yang mengenalnya, tapi para tetua tahu. Ia adalah jiwa yang terus mencuci dosanya.
Dan dari pohon itu, setiap malam purnama, bunga putih akan mekar. Tapi hanya satu orang yang pernah menyentuh kelopaknya. Dan ia kini menjadi legenda dalam wujud pohon dan tanjung. Tanjung Lesung kini menjadi tempat bukan hanya untuk mengagumi alam, tetapi untuk belajar rendah hati. Karena setiap desir anginnya membawa pesan. Jangan sakiti cinta yang menjaga tanahmu. Tahun-tahun berlalu, dan Tanjung Lesung tumbuh menjadi wilayah yang dihormati. Bukan karena kekayaan alamnya semata, melainkan karena aura sakral yang membungkus setiap pasir, batu, dan pohonnya. Para pelaut yang melintas di perairan sekitarnya selalu menunduk dan melantunkan doa saat kapal mereka melewati garis tanjung. Namun tidak semua manusia bisa menjaga warisan itu. Di suatu masa, datanglah seorang saudagar kaya dari seberang lautan. Namanya Tuan Baharudin, seorang pengusaha asing berdarah campuran yang terkenal karena membangun pelabuhan-pelabuhan besar di sepanjang pesisir selatan. Ia mendengar bahwa di ujung barat Jawa terdapat Tanjung Indah dengan pantai jernih dan laut yang tenang. Tempat itu cocok untuk resor, katanya. Resor, katanya. Bayangkan vila-vila megah di atas karang dengan suara ombak sebagai hiburan tamu. Ia datang dengan kapal besar dan rombongan tukang ukur. Sesampainya di Tanjung Lesung, ia langsung memerintahkan orang-orangnya menebang pohon-pohon kecil dan menggali tanah untuk pondasi. Ia tidak menggubris peringatan para tetua desa. Tidak boleh menggali sembarangan di Tanjung ini, Tuan, kata Ki Reksawana, yang saat itu sudah sangat tua. Tempat ini dijaga oleh roh leluhur. Di sini, cinta dikubur agar bumi tetap damai. Tuan Baharudin tertawa. Cinta tak bisa melawan uang, Pak Tua. Ia bahkan mendekati pohon waru putih dan mencoba memegang daunnya sambil berkata, pohon ini seharga 1 hari penginapan kalau aku bangun villa di sini. Namun sebelum tangannya menyentuh daun, angin berputar tajam, pasir beterbangan, dan suara dari dalam laut menggema. Jangan sentuh warisanku, Tuan Baharudin terpental. Tak ada luka di tubuhnya, tapi sejak hari itu ia tak bisa berbicara lagi. Lidahnya keluh dan matanya kosong. Ia dibawa kembali oleh anak buahnya dan tak pernah kembali ke Tanjung. Sejak kejadian itu, warga kembali memperketat penjagaan. Mereka tidak ingin kutukan itu meluas. Bahkan sampai sekarang, masyarakat sekitar percaya bahwa pohon waru putih akan menggugurkan daunnya jika seorang berhati jahat mendekat. Daun yang jatuh hanya satu, namun cukup untuk membuat bumi berguncang dalam diam. Tanjung Lesung tetap lestari bukan karena dijaga tembok atau tentara, tapi karena dijaga oleh kenangan dan kutukan cinta. Dan jika engkau berdiri di sana, saat senja datang dan cahaya menyapu laut perlahan, engkau mungkin akan mendengar bisikan dari angin. Jangan ulangi kesalahan Raden. Jangan anggap cinta sebagai kepemilikan. Meski pohon waru putih tetap berdiri tegak, dan larangan sudah diwariskan turun-temurun, tidak sedikit anak muda zaman baru yang mulai melupakan akar dari tanah yang mereka pijak. Seiring masuknya perubahan zaman, kisah si Leong Li mulai dianggap mitos belaka. Sekolah-sekolah modern tak lagi mengajarkan cerita rakyat. Anak-anak lebih mengenal tokoh luar negeri daripada si Leong Li. Bahkan sebagian generasi muda menganggap larangan-larangan di Tanjung itu sebagai tahayul ketinggalan zaman. Namun Ki Reksawana sebelum wafat pernah berpesan kepada cucunya, Raras, seorang gadis cerdas dan lembut yang sangat mencintai tanah kelahirannya. Raras, saat dunia tak lagi percaya pada kisah lama, pohon itu akan berbicara lagi, tapi ia hanya akan didengar oleh mereka yang hatinya bersih. Raras tumbuh dengan nilai-nilai itu. Ia menjadi guru muda di desa, dan setiap malam purnama, ia mengajak anak-anak mendengar dongeng tentang si Leong Li di sekitar Tanjung. Ia percaya, meski dunia berubah, hati manusia masih bisa disentuh oleh kebenaran yang tulus. Suatu malam, saat mengajar kelompok anak-anak tentang asal-usul Tanjung, Raras melihat sesuatu yang belum pernah ia saksikan. Bunga waru putih mekar 2 kelopak sekaligus. Kejadian langka yang belum pernah dicatat dalam sejarah desa. Biasanya, hanya 1 bunga yang tumbuh di malam purnama. Keesokan harinya, Raras bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di tepi laut,
dan dari balik kabut muncul seorang perempuan muda berbaju putih panjang, dengan rambut hitam terurai. Perempuan itu tersenyum dan berkata, "Raras, jaga kisahku, jangan biarkan ia hilang di telan gelombang zaman. Jika cinta tak lagi dikenang, Tanjung ini akan menjadi kosong." Ketika Raras terbangun, ia tahu tugasnya lebih besar dari sekadar mengajar. Ia harus menyuarakan kembali kisah Silongli ke dunia luar, bukan hanya sebagai legenda, tapi sebagai pesan dari alam, bahwa cinta sejati bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dijaga bersama. Ia mulai menulis buku, merekam video cerita rakyat, mengajak pemuda desa membuat festival kecil di sekitar Tanjung, dan menyebarkan cerita lewat media sosial. Orang-orang pun mulai datang, bukan untuk membangun villa, tapi untuk mendengar legenda. Para peziarah lokal dan luar negeri mulai kembali menyusuri tebing karang, memandang laut dan mencari makna dari keharuman angin yang datang dari bunga waru putih. Dan dengan itu, jejak cinta si Leongli tidak pernah benar-benar hilang. Karena seperti yang tertulis di batu kecil di bawah pohon waru, yang datang dengan nafsu akan tenggelam, yang datang dengan kasih akan pulang dengan damai. Berawal dari tekad Raras untuk menjaga kisah si Leongli tetap hidup, lahirlah sebuah tradisi baru yang disebut Festival Bunga Laut. Bukan festival mewah atau penuh gemerlap, tetapi perayaan sederhana yang diselenggarakan tiap malam purnama pertama di bulan keempat kalender Jawa. Festival itu digelar di sekitar Tanjung, tepat di dekat pohon waru putih yang kini dipagari batu karang dan dihiasi lampu minyak. Di sana, warga berkumpul, mengenakan pakaian adat putih bersih sebagai lambang ketulusan hati. Anak-anak membawakan tarian yang menggambarkan pertemuan si Leongli dengan Raden Ganda, sementara para orang tua menyanyikan tembang lama. Tembang yang hanya dinyanyikan saat festival berlangsung. Leongli dilesung, bunga tak bertuan, jaga tanah ini, dari tangan yang serakah. Salah satu bagian utama dari festival itu adalah prosesi pelepasan bunga melati ke laut. Setiap orang akan memetik setangkai melati dan meletakkannya ke dalam kendi air murni. Setelah berdoa diam-diam, mereka membawa kendi itu ke tepi laut dan melepaskan bunganya ke ombak. Tradisi ini dipercaya sebagai cara berkomunikasi dengan roh penjaga Tanjung, menyampaikan niat baik dan membersihkan hati dari keserakahan. Tahun itu, di tengah festival, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Saat kendi terakhir dilepaskan oleh Raras ke laut, ombak tiba-tiba menjadi tenang seperti kaca. Dan dari tengah samudra muncul cahaya biru redup, seperti lentera terapung. Warga terdiam, tak ada suara selain desir angin. Dan dari arah pohon waru, terdengar suara lembut seperti bisikan. "Aku mendengar kalian, terima kasih telah menjaga namaku." Beberapa warga menangis, sebagian lainnya bersujud. Mereka yakin bahwa si Leongli masih hidup, bukan sebagai manusia, tapi sebagai jiwa penjaga yang menyatu dengan laut, langit, dan tanah Tanjung. Festival itu menjadi momen bersejarah. Wartawan lokal mulai meliput, para peneliti budaya berdatangan. Tapi Raras tahu, niat awal festival bukan untuk menjadi terkenal, melainkan untuk menjaga kesucian kisah cinta yang telah mengharumkan sebuah tanah. Dan sejak saat itu, Tanjung Lesung bukan lagi sekadar destinasi wisata, tapi menjadi tempat ziarah batin. Tempat manusia mengingat kembali bahwa cinta, bila disalahgunakan, bisa menenggelamkan segalanya. Tapi bila dihormati, bisa menghidupkan sebuah bangsa. Setelah festival bunga laut yang berhasil menyentuh hati banyak orang, Raras merasa semakin terpanggil untuk menggali lebih dalam tentang warisan Tanjung Lesung. Ia percaya kisah si Leongli menyimpan lebih dari sekadar legenda cinta. Ia menyimpan kode alam yang belum seluruhnya terungkap. Suatu hari ia mengajak dua sahabatnya, Parman dan Lintang, untuk menjelajah sisi timur Tanjung, area yang jarang dijamah karena tebing curam dan batu karang besar yang menjulang seperti dinding. Di sanalah, menurut cerita yang diturunkan secara lisan oleh Ki Reksawana, terdapat karang tua yang konon menyimpan rahasia cinta si Leongli dan luka batin Raden Ganda. Mereka mendaki perlahan, menyusuri celah batu, hingga menjelang senja, tibalah mereka di sebuah tempat tersembunyi.
Di balik dua batu besar, terdapat sebuah gua kecil yang menghadap langsung ke laut. Di dalamnya, langit-langit batu dipenuhi lumut bercahaya kehijauan, dan udara di dalamnya sejuk meski di luar panas menyengat. Lintang, yang peka terhadap getaran batin, tiba-tiba membisik, "Tempat ini terasa seperti ruang doa." Raras berjalan ke dinding gua dan menemukan ukiran batu kuno yang hampir tertutup lumut. Ia menggosoknya perlahan dengan air laut, dan muncul sebuah pahatan sederhana. Dua tangan saling menggenggam, diapit gambar air dan bunga. Di bawahnya tertulis dalam aksara kuno, "Cinta tak perlu memiliki, cukup menjaga ia tetap suci." Raras menatap tulisan itu lama, dadanya bergetar. Ia sadar, ini bukan sekadar tempat rahasia, tapi tempat pelarian terakhir Raden Ganda. Tempat ia menghabiskan hidupnya bertobat, menuliskan kata-kata yang diwariskan menjadi inti dari seluruh legenda Tanjung Lesung. Parman menemukan bekas kendi tanah liat yang telah pecah di sudut gua. Sementara Lintang melihat lukisan samar seekor burung bangau putih, lambang kesetiaan dalam tradisi setempat. Mereka bertiga kemudian bersimpuh dan berdoa dalam diam. Angin laut menerobos masuk, membawa bau asin yang bercampur dengan wangi melati samar. Setelah mereka keluar dari gua, Raras memutuskan untuk tidak mempublikasikan lokasi tempat itu. Ia tahu ada tempat yang hanya bisa dijaga dengan rahasia dan kesadaran, bukan dengan sorotan kamera atau ulasan wisatawan. Namun dalam hati ia tahu, Tanjung Lesung bukan hanya tempat kisah cinta terjadi, tetapi tempat manusia belajar apa arti menjaga sesuatu yang tak bisa dimiliki. Dan di atas karang yang sunyi, si Leong Li masih duduk, tak terlihat, tapi hadir dalam setiap desir angin yang membelai rambut manusia yang berserah. Sejak kunjungan ke gua rahasia di balik karang, hidup Raras tidak lagi sama. Malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang laut yang bercahaya, tangan yang menggenggam melati, dan suara perempuan yang berbisik di antara ombak. Ia merasa ada ikatan yang belum ia pahami sepenuhnya. Suatu malam, dalam tidurnya, Raras kembali bermimpi. Ia berdiri di tepi tanjung, memandangi laut luas yang tenang. Lalu dari kejauhan, muncul sosok perempuan berselendang putih, berjalan perlahan di atas air. Kali ini wajahnya sangat jelas. Mata lembut, senyum bijak, dan aura hangat mengelilinginya. "Raras," ucap sosok itu. "Kau bukan hanya penjaga kisahku. Kau adalah bagian dari warisan yang telah dijaga selama ratusan tahun." Raras terdiam, hatinya berdegup kencang. "Aku, keturunanmu? Bukan darahku, tapi kau pewaris jiwaku. Leluhurmu pernah menyelamatkanku dari para pemburu ketika aku dikejar. Sebagai balasannya, aku menitipkan sebagian kekuatan alam padanya. Kini, kekuatan itu hidup di dalam hatimu." Saat Raras terbangun, tubuhnya gemetar. Tapi dalam dirinya ada kekuatan baru. Bukan kekuatan untuk menguasai, tapi untuk melindungi. Ia merasa seakan bisa mendengar bisikan daun, mengerti bahasa laut, dan membaca gelombang udara. Hari itu juga, ia pergi ke Tanjung dan berdiri di depan pohon waru putih. Ia menutup mata, merapal doa, dan merasakan denyut hidup dari tanah di bawahnya. Daun-daun bergemerisik lembut, seolah mengangguk mengamini kehadirannya sebagai penjaga baru. Para tetua desa, yang sudah lama memperhatikan gerak-gerik Raras, datang dan membungkuk hormat. Mereka menyadari bahwa tanda-tanda itu tak salah. Seorang penjaga baru telah lahir, bukan dari garis keturunan langsung, tapi dari garis hati yang murni. Raras pun diangkat sebagai penjaga Tanjung, gelar simbolik yang tak hanya bermakna spiritual, tapi juga sosial. Ia diberi tanggung jawab untuk melestarikan kisah dan nilai-nilai si Leong Li, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, menolak segala bentuk eksploitasi terhadap Tanjung Lesung. Di hadapan masyarakat, ia berkata, "Aku tidak menjaga legenda, aku menjaga kehidupan. Karena ketika kita lupa pada cinta yang menjaga bumi, maka bumi pun akan lupa pada kita." Dan sejak saat itu, bayangan si Leong Li tidak lagi terasa asing di Tanjung Lesung. Ia hidup dalam langkah Raras, dalam festival yang rutin dirayakan, dan dalam desiran angin yang membawa harum melati setiap malam purnama. Tanjung Lesung kembali tentram.
Warga hidup dalam damai, dan pengunjung yang datang bukan lagi orang-orang serakah yang ingin menguasai tanah, tetapi peziarah jiwa yang ingin belajar tentang cinta, kesetiaan, dan keseimbangan. Namun ketenangan itu diuji. Suatu hari datang rombongan investor asing yang mengatasnamakan pengembangan wisata spiritual. Mereka menawarkan proposal pembangunan kompleks hotel mewah dengan dalih mengangkat nama Tanjung Lesung ke kancah internasional. Mereka membawa surat izin dari pejabat tertinggi, lengkap dengan peta dan rencana pembangunan. Raras menyambut mereka dengan sopan tapi tegas. Tanjung ini bukan milik siapa-siapa. Ia milik mereka yang bisa menghormatinya. Salah satu dari investor, seorang pria berkacamata gelap, tertawa meremehkan. Kami tidak butuh cerita rakyat. Kami butuh angka, untung, dan investasi jangka panjang. Mereka menolak mendengar peringatan Raras dan warga. Tanpa sepengetahuan penduduk, mereka mengirim alat berat diam-diam, menggali bagian luar Tanjung untuk memulai pondasi. Malam itu, langit yang semula cerah tiba-tiba gelap. Angin dari laut berhembus kencang, membawa bau tanah basah dan bunga melati. Langit memekik, dan air laut naik hingga mencapai halaman rumah warga, sesuatu yang belum pernah terjadi. Di tengah kepanikan, Raras berdiri di tepi Tanjung, mengangkat tangan dan memejamkan mata. Di dalam benaknya, ia mendengar suara si Leong Li. Ini ujian. Cinta tidak boleh diam jika keadilan dilukai. Esok harinya, para investor menemukan tenda dan peralatan mereka hancur. Tak ada jejak orang lain, hanya bekas air laut yang menyapu seluruh lokasi. Di atas tanah yang mereka gali, tertulis dengan lumpur basah. Jangan ganggu pelindung tanah ini. Berita kejadian itu tersebar cepat. Media-media lokal meliputnya sebagai peristiwa alam bicara. Pejabat yang sebelumnya menyetujui proyek itu segera menarik izin dan meminta maaf kepada masyarakat. Raras, meski lega, tahu ini belum akhir. Ia mengumpulkan warga dan berkata, Tanjung Lesung bukan tempat yang bisa kita wariskan dengan sertifikat, tapi dengan sikap. Cinta alam tak diwariskan dengan tulisan, tapi dengan tindakan. Masyarakat makin sadar bahwa legenda bukanlah dongeng yang mati di buku, melainkan nafas hidup yang membentuk masa depan mereka. Dan di bawah cahaya bulan purnama yang kembali bersinar lembut, bunga waru putih mekar lagi. Satu kelopak yang harumnya membungkus seluruh Tanjung dengan pesan. Cinta tidak pernah diam ketika tanah yang dijaganya terancam. Purnama terakhir di musim itu datang dengan angin sejuk dan langit tanpa awan. Laut di Tanjung Lesung berkilau seperti cermin, seolah mengingatkan semua makhluk bahwa alam sedang damai. Di tengah ketenangan itu, masyarakat menggelar festival bunga laut yang kini telah menjadi acara tahunan nasional. Raras, sebagai penjaga Tanjung, mengenakan pakaian putih sederhana dengan selendang melati. Di tangannya, seikat bunga yang dipetik oleh anak-anak desa, dan di wajahnya, senyum penuh haru menyambut para peziarah, tamu, dan penduduk yang berkumpul. Malam itu tak hanya warga setempat yang datang, tetapi juga orang-orang dari kota besar, bahkan mancanegara. Mereka duduk bersila di pasir, mendengarkan dongeng yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Kisah si Leong Li dan Raden Ganda. Cinta yang tak harus memiliki, pengorbanan yang melahirkan penjagaan abadi. Raras berdiri di depan semua orang dan berkata, dulu, cinta disalahartikan sebagai hak untuk memiliki. Tapi tanah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati adalah saat kita mampu melepaskan, menjaga, dan menghormati sesuatu yang bukan milik kita, seperti alam, seperti bumi, seperti Tanjung Lesung ini. Setelah doa dibacakan, seluruh warga bersama-sama melepaskan bunga melati ke laut. Ombak menerimanya dengan lembut, dan untuk sesaat, laut berpendar biru, cahaya halus yang menyerupai pelita jiwa. Di tengah malam, seseorang bertanya pada Raras, apakah si Leong Li masih ada? Raras hanya tersenyum dan menunjuk ke laut. Dia ada di sana, di dalam angin yang menenangkan, di dalam pohon waru yang tak pernah gugur,
dan di dalam hati siapapun yang mencintai tanpa ingin memiliki. Legenda itu kini hidup, bukan hanya dalam cerita, tapi dalam tindakan. Warga yang menjaga hutan Tanjung tanpa pamrih. Nelayan yang tak pernah mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Anak-anak yang belajar menyanyikan tembang cinta alam. Dan pohon waru putih masih berdiri di ujung Tanjung, sebatang cahaya dalam bentuk dedaunan. Bunga putihnya mekar di setiap purnama, menyampaikan pesan tanpa kata. Aku adalah cinta yang tidak ingin dimiliki, hanya dijaga dengan jiwa. Tanjung Lesung kini bukan hanya tanah yang indah. Ia adalah tanah yang hidup, tanah yang berbicara, dan tanah yang mengajarkan manusia bahwa warisan sejati bukanlah harta, tetapi kesadaran dan cinta yang dijalankan. Dan legenda si Leong Li akan terus hidup, sejauh manusia masih bisa mendengar bisikan angin dan suara hati.